Dewi, bayimu ini adalah bayi yang sangat luar biasa. Jadi Dewi sudah tidak perlu takut akan bencana apapun terhadap bayi ini. Karena bayi ini akan abadi. Namun, yang namanya abadi pasti akan ada waktu yang ditentukan. Semua ini kita pasrahkan. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini saya Mr. X dan bersama Mas Taufik beserta Mas Angga. Tadi siang kita sudah selesai memakamkan sang guru besar ya teman-teman ya. Dan kini kita berada di tempat makam. Kita berjaga memang khusus malam ini. Namun di sini saya sedikit itu namanya ya, mengenalkan ya teman-teman ya. Jadi kita berhasil meracik kopi yang sangat sempurna kali ini tanpa kegagalan bersama Raden Kian Santang. Jadi sementara kemasannya itu saya kemas dengan cara begini ya. Ini karena mau dikemas dengan ini ukurannya lumayan besar. Jadi kopinya saya kasih nama kopi Angling Darmo ya teman-teman ya. Karena banyak sekali yang menanyakan mana yang sempurna ya, ini dia yang sempurna sudah jadi. Dan saya juga diajari sebuah kopi yang memang itu buat kesehatan, yang memang khusus buat kesehatan, yaitu kopi herbal dari Kian Santang. Jadi ada tambahan ramuan dari Raden Kian Santang. Kalau yang ini adalah kopi khusus, memang masih berwujud kopi sempurna dari Prabu Angling Darma yang dibubuk, yang disangrai dengan waktu yang tepat, ada waktunya dan ada masanya gitu teman-teman, masa yang tepat untuk melakukan pembubukan dan pengsangrean kopi ini teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian ada yang mau, kalau yang ini sudah tidak gratis ya teman-teman ya. Kemarin sempat gratis kan karena masih tahap pengolahan dan pembelajaran. Ini tahap sempurna jadi tidak bisa digratiskan. Ini saya hargai, ini banyak loh teman-teman ya, seplastik ini. Ya, saya hargai 85.000. Ini sudah sepakat bersama tim-tim yang lain. Ya, mungkin kalau ada yang mau silahkan dipesan. Ini ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Oh ya teman-teman, kita akan menunjukkan, namun karena malam ini adalah masih baru, jadi kita berjaga-jaga. Tadi pagi kita menggali bersama tim, namun yang ditakutkan kalau ini bocor, makanya kita berjaga. Tadi siang sudah Om Janim beserta Mas Sevi yang menjaga. Sekarang kalau tadi habis maghrib gantian kita bertiga yang jaga, dan besok pagi gantian lagi yang berjaga kayak gitu teman-teman. Jadi kita jaga makam ini selama 7 hari terus menerus teman-teman. Supaya apa? Supaya jelas-jelas aman. Jadi nanti setelah 7 hari kita akan menanami tanaman di atasnya supaya makam ini tidak terlihat teman-teman. Nanti kita tunjukkan. Mas Taufik, Mas Taufik bisa kembali ke kamera dulu. Ya. Ini bawa Mas Taufik. Ya. Oke. Sini Mas Angga. Ya. Gimana Mas Angga, capek nggak? Lumayan besar. Lumayan. Ya, jadi teman-teman, kita sengaja membuat makam yang memang batu nisannya itu ada namanya, cuman kita tutupin ya. Kita tutupin namanya supaya, karena ini akan ditayangkan di YouTube ya. Jadi memang namanya kita tutupin supaya tidak begitu tahu siapa sebenarnya guru besar Kian Santang yang usianya itu nyampe ratusan tahun, abadi gitu hidupnya. Nah ini
kita sangat memprivasi, dan kuburan ini pun masih tercium sangat harum ya baunya ya, luar biasa. Ini masih di pekarangan saya teman-teman, jadi jarang sekali orang yang lewat ke sini karena ini masih di sekitar tanah milik saya. Supaya kenapa saya tidak memakamkan di pemakaman umum seperti yang saya ceritakan sebelumnya, karena sangat berbahaya sekali jika dilakukan di pemakaman umum. Nanti ada yang takutnya menggali ini, karena jasad yang di sini itu akan utuh selamanya. Sudah dijanjikan oleh Putri Rara Santang. Innalillahi wa inna rajiun. Innalillahi wa inna rajiun. Jadi meskipun usianya itu ratusan tahun, ternyata tubuhnya itu masih sangat berat dan masih sangat besar. Dan ketika peletakan jenazah tadi siang, kita ceritakan sedikit ya teman-teman ya. Tadi itu ada beberapa makhluk yang datang, namun ada beberapa hewan yang lari terbirit-birit, kayak menghindar gitu, mungkin karena bau harumnya itu bagi sebagian hewan itu ada yang tidak suka gitu teman-teman ya. Jadi inilah luar biasa Mas Angga. Iya, Mister. Nanti kita kasih tanami rumput lagi ya. Siap. Ini kan sudah beberapa dikasih rumput kecil-kecil ya, biar lebih cepat rimbun ya. Nanti kalau sudah 7 hari kita lepas semuanya ini, Kain-kainnya. iya semuanya, pokoknya gundukan ini harus rata. Dan gak ada orang yang tahu ya. Iya betul, karena ini sangat privasi, hanya kita yang tahu ya. Nanti cukup diganti saja dengan pohon sebagai penanda bahwa oh ini ada makam itu. Nah, supaya ini ya teman-teman ya, supaya beberapa orang menjauhi tempat ini tuh nanti mungkin akan kita tanam pohon beringin ya. Kenapa saya kasih pohon beringin? Sebagian orang itu merasa takut kalau pohon beringin itu ada hantunya. Namun sebenarnya pohon beringin itu adalah sebuah mitos, di mana waktu zaman dahulu itu pohon beringin itu bertujuan memang untuk membuat teduh atau berteduh, dan akarnya itu untuk menyangga tanah-tanah supaya tidak longsor. Dan untuk menghindari penebangan, akhirnya orang zaman dulu itu mengkeramatkan ataupun membuat pohon beringin itu kesannya itu horor, sebenarnya kayak gitu. Dan saya akan membuat tempat ini berkesan horor supaya jangan ada yang datang ke sini ya. Jadi ini adalah sebuah bukit ya. Tadi kita kesini bisa pakai mobil dan membawa si jenazah ini dengan mobil pribadi kita supaya tidak dicurigai. Kalau kita kesini pakai ambulan dicurigai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna raji'un. Innalillahi wa inna raji'un. Innalillahi wa inna raji'un. Jadi teman-teman, kita masih bisa berinteraksi dengan sang guru, namun tidak serta-merta kita berinteraksinya itu secara langsung ya, karena sang guru ini bukan kategori
manusia pilihan seperti Raden Kian Santang, Prabu Siliwangi, Putri Rara Santang, bukan manusia pilihan. Jadi jiwanya ada di sini, namun saya bisa melihat, namun tidak sebagian orang itu bisa melihatnya. Jadi jiwanya akan tetap di sini itu selama 40 hari. Namun setelah 40 hari dia akan kembali ke tempat di mana yang seharusnya. Berbeda dengan jiwa-jiwa manusia-manusia pilihan yang memang luar biasa. Dia menunggu panggilan ke tempat yang seharusnya itu lebih lama dibanding manusia-manusia biasa yang hanya dikasih waktu itu 40 hari setelah meninggal. Mas Angga? Ya, Ustaz. Tidur di sampingnya sih Mas Angga. Kenapa, Ustaz? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kata mau tidur di atas ini. Enggak lah, Ustaz. Apa saya ke belakang kamera aja, Ustaz? Jangan lah. Sini Mas Angga. Ini enggak apa-apa ya, Ustaz? Enggak apa-apa. Tiduran ini? Iya. Sini. Iya. Sini. Saya merinding, Ustaz. Janganlah, jangan merinding. Nanti kalau saya tidur bangunin ya, Ustaz. Iya, siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Guru, aku siapkan raga untukmu sesaat. Allah Akbar. Selamat datang kembali guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa engkau memanggilku? Maafkan saya guru, saya tidak berniat memanggilmu, namun karena saya melihat dirimu itu seperti ada sesuatu yang ingin kau sampaikan. Apa itu guru? Apakah kepada diri kau atau kepada yang lain? Memang benar. Ada yang ingin aku sampaikan, namun bukan kepada dirimu, melainkan kepada muridku. Namun, diriku begitu aneh. Aku sudahlah meninggal. Namun, kenapa jiwaku tidak bisa menemui Raden Kian Santang? Maafkan saya guru. Jadi sebenarnya ada batasan. Guru hanya beruntung berumur panjang, namun jiwa guru tidak seberuntung manusia-manusia pilihan kayak gitu guru. Jadi mungkin guru langsung di tahap atau langsung dalam seleksi yang berbeda seperti yang lain. Pada umumnya jiwa-jiwa yang telah mati tidak bisa menemukan saudara-saudaranya. Seperti itu guru. Namun ada suatu waktu di mana ketika masa penghakiman telah selesai, semua jiwa-jiwa yang telah mati yang masuk surga akan bertemu dengan keluarganya. Namun ada beberapa yang tidak bertemu dengan keluarganya karena surga ada tingkatannya. Jadi nanti mungkin keluarga guru ada yang di tingkat yang terbawah, ada yang lebih atas dari guru.
Itu yang membuat kita tidak bisa bertemu. Namun dengan beriringnya waktu, suatu saat akan dipertemukan. Karena dengan bergugurnya dosa-dosa kita. Aku sudah mengerti. Namun, kini aku merasakannya sendiri. Bagaimana caranya biar aku bisa bertemu sama Raden Kian Santang? Gimana caranya ya, Mas Taufik? Caranya gimana ini? Kan udah pulang. Emang kita bawa lilin? Gak tahu loh. Bentar, kita harus berpikir terlebih dahulu. Mas Taufik, di Rangsel ada lilin nggak? Nggak ada. Iya, sebenarnya saya juga nggak persiapan. Karena tujuan kita itu hanya berjaga. Namun saya nggak merencanakan akan adanya kayak gini. Soalnya saya bisa tiba-tiba dari ini melihat sang guru itu kayak ingin mengucap sesuatu. Bentar, saya berpikir dulu. Jauh loh. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu jauh loh. Apa mampu telepatiku menembus ini? Oke. Saya coba ya. Raden Kian Santang, aku memanggilmu. Ada sang guru besar ingin berbicara kepadamu. Gak bisa loh. Gak bisa. Saya punya ide. Bismillahirrahmanirrahim. Putri Rara Santang, aku yakin kau masih ada di sekitar sini. Aku memohon padamu, sampaikanlah pesanku kepada Raden Kian Santang.
Kalau sang guru ingin menyampaikan sesuatu dan waktunya tidak bisa lama, bisakah Raden Kian Santang datang ke sini? Aku memohon bantuanmu, Putri Rara Santang. Bisa. Kita tinggal tunggu saja. Guru besar, mohon tunggu sebentar. Baiklah, aku hanya bisa menunggu, tidak bisa lama. Karena aku merasakan tubuh ini sudah mulai tidak kuat menahan diriku. Isi tubuh ini sangatlah lemah. Baik sang guru. Baiklah. Jadi teman-teman, kita menunggu ya supaya sang guru itu benar-benar hadir. Maaf, maksudnya sang Raden Kian Santang itu benar-benar hadir. Kita harus menunggu. Mudah-mudahan sih segera terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden, terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Berkat dirimu, aku bisa menciptakan kopi yang begitu sempurna dari Prabu Anglingdarma. Dan berkat dirimu juga, engkau telah menambahkan ramuan yang khusus